saya baru beberapa kali meeting online gitu loh. Jadi kalau sudah ada buku panduannya nanti akan saya share gitu loh ke teman-teman. Tapi kalau menurut saya, saran saya juga jangan terlalu mengandalkan ke negara atau kementerian atau pemerintah gitu. Kalian sebenarnya bisa berkreasi sendiri gitu loh. Tadi yang saya bilang bahwa bagaimana menentukan revenue stream atau aliran pendapatan yang tepat gitu. Kan ya pokoknya gimana caranya jualan lah gitu loh, bisa dari penjualan booth, bisa dari apa namanya tiket, bisa dari sponsorship, ruang digital yang kalian misalnya kalian bisa aja kan kerjasama sama pemerintah untuk misalnya menggunakan halte bis gitu ya untuk menjadikan media promosi gitu. Nah kalian bisa minta izin, kita bisa nggak sih, kan itu nilai juga. Misalnya kalian bisa dikasih izin untuk sementara menjadikan si halte bis itu media promosi. Nah itu manfaatin sebaik-baiknya gitu. Jadi kalau menurut saya sebenarnya memang perlunya dipupuk lah gitu loh si eventnya itu. Jadi sponsorship itu sebenarnya banyak, tapi kadang kita belum connect aja gitu. Banyak kok, misalnya kayak ada satu bank yang kan sekarang ada program CSR, kalau kalian pernah tahu, Corporate Social Responsibility. Nah itu tuh hukumnya wajib, jadi setiap perusahaan apapun itu wajib menyumbangkan 2% dari laba bersih. Bayangin Bank Mandiri aja 1 tahun bisa ambil kalian, nah itu sebenarnya sangat potensial sekali gitu. Jadi intinya sebenarnya memang perlu kalian juga kembangin network gitu ya. Jadi percuma kalian, saya selalu bilang gini bahwa yang perlu kita tumbuhkan itu 3 hal. Yang pertama skill gitu loh kan, kemampuan kita. Yang kedua wawasan ya, knowledge kita. Nah yang ketiga itu attitude, sikap kita gitu. Nah nanti kalau kita udah punya itu semua gitu loh, networking is everything. Jejaring atau jaringan yang kita punya itu adalah segalanya. Percuma kamu jagoan, percuma kamu hebat, tapi kamu nggak kenal siapa-siapa gitu loh. Nah makanya bangun istilahnya network yang sangat luas gitu. Nanti ketemu sendiri, saya yakin kok gitu loh. Pokoknya kolaborasi aja dengan semuanya yang tadi saya bilang, pentahelix, kolaborasi dengan akademisi, dengan komunitas, dengan media, dengan pemerintah, dengan korporat gitu. Seharusnya itu kalau mengembangkan network di situ harusnya ada yang connect, ada yang nyambut. Karena kolaborasinya prosesnya kan gini. Ada 3C istilahnya. C yang pertama connect, kita nyetrum dulu, nyambung. Yang kedua collaborate gitu ya, atau kolaborasi. Yang ketiga adalah commerce gitu. Itu jadi duit. Commerce itu terakhir gitu. Jadi yang penting sih sekarang connect dan collaborate dulu aja. Mungkin itu kali ya jawabannya. Oke. Lanjut ya Mas. Ada pertanyaan dari Desain Interaktif Media. Kang, gimana caranya menciptakan atau merangsang individu-individu, terutama yang masih muda, agar mau terjun ke dunia event? Karena di daerah saya nggak ada yang mau, padahal mereka punya potensi untuk itu. Padahal kegiatan-kegiatan sudah kita bikin setiap bulan, baik di Creative Space sendiri maupun event skala yang besar. Tapi masih tetap SDM-nya masih kurang, padahal daerah saya butuh orang-orangnya sebagai kreatornya. Ya, sebenarnya sih yang paling pertama itu adalah harus ada motor penggerak. Jadi harus ada penyulutnya. Harus ada yang jadi kompor gitu ya. Jadi dalam pengertian positif tentunya. Misalnya kayak kamu sekarang kan berarti udah mau belajar kayak gini aja kan berarti udah ada keinginan gitu loh kan. Gitu. Karena kalau menurut saya bagaimana sebenarnya kita menciptakan local leader di setiap daerah gitu. Nah, local leader ini yang nantinya mampu membawa si komunitas gitu ya, teman-teman, warganya gitu loh untuk bisa melalui goals yang diciptakan secara bersama-sama. Ya memang sebenarnya itu nanti bisa jadi itu kan salah satu strateginya tadi itu bagian dari rekayasa sosial ya. Jadi bagaimana istilahnya kita membangun komunitas gitu loh. Pengalaman saya
kebetulan kan salah satu pendiri juga di Bandung Creative City Forum ya, BCCF gitu. Sama yang ini juga sekarang di Indonesia Creative Cities Network ya, ICCN gitu loh. Jadi memang dilalui aja prosesnya. Dulu ICCN itu waktu terbentuk tahun 2015 itu cuma ada sekitar 13 kota gitu loh. Sekarang kita punya jejaring ada 211 kota lebih gitu. Tapi itu proses gitu. Jadi tunjukinnya itu dengan aksi. Kalau saran saya seperti itu. Jadi memang kalau syukur-syukur kamu bisa mengklaim atau mengikrarkan diri kamu sebagai motor penggerak. Jadi kompor dulu aja. Nah, nanti kamu cari teman yang satu frekuensi, teman yang satu pemikiran sama kamu gitu loh. Jadi kayak nularin virus positif gitu ya, nularin virus kreatifnya gitu. Nah, nanti sama-sama pelan-pelan coba bikin, ya dulu juga saya kalau ngumpulin komunitas dari mulai acara-acara kumpul yang cuman 5 orang, cuma sedikit, nanti nambah 10 orang, terus tiba-tiba sampai ratusan, ribuan bahkan gitu kalau buat event, itu semuanya proses sih gitu. Jadi sabar gitu, tapi sebenarnya memang akan lebih cepat kalau ada transfer knowledge kayak gini nih gitu. Makanya nanti suatu saat saya sangat senang lah kalau bisa berkesempatan untuk berbagi gitu ya sambil kita bikin. Jadi saya tuh nanti mengusulkan ke siapapun, nih salah satunya kementerian. Jadi udah nggak zaman yang namanya cuma seminar doang gitu. Saya sebenarnya kayak gini itu bukannya nggak puas. Makanya saya mau direpotin. Nanti kalau habis seminar ini, habis kelas ini kalian nanya ya WhatsApp ke saya atau apa, saya seneng gitu loh. Karena yang udah-udah biasanya seminar itu ya udah berhenti gitu loh sampai situ gitu loh. Padahal sebenarnya saya lebih suka yang sifatnya pendampingan, mentoring. Makanya nanti salah satu usulan saya, kalau memang ini disetujui, mentoring di bidang event itu saya bikin intensif. Dan nanti outputnya itu yang ikut mentoring atau kelas pendampingan itu harus bikin event sekecil apapun gitu. Jadi ada project-nya, ada prototipe-nya supaya kita tahu bahwa ilmu yang ditransfer atau yang dibagikan itu kepake nggak gitu. Dan kita juga bisa menilai sebenarnya. Jadi kalau saran saya, coba aja dulu bikin project-project kecil tapi dengan cara yang benar gitu loh. Mau itu yang sederhana dengan kelompok kecil tapi bikin aja dulu. Toh lama-lama kalau nanti ya lilin kecil juga kalau misalnya kita sulut ke lilin-lilin yang lain juga pasti semua jadi terang. Ya intinya jangan jangan pernah menyerah dan bermain strategis lah gitu. Kolaborasi aja gitu loh dengan teman-teman yang punya satu frekuensi dengan kamu. Ya, itu mungkin. Oke, pertanyaan terakhir ya Mas dari Wimbi Roshidi. Gini, Kang, penggunaan teknologi apa aja yang penting buat stakeholder selain ticketing virtual money untuk keberlanjutan sebuah event? Ya sebenarnya sih kalau sekarang itu kan aplikasi dan platform digital itu kan banyak yang bisa dibuat ya gitu loh kan, produknya apa gitu loh. Ya sebagai contoh sebenarnya kalau kamu memang tertarik ke situ, bisa nggak bikin kayak semacam platform digital atau aplikasi yang sebenarnya bisa menghitung misalnya dampak ekonomi atau transaksi ekonomi yang terjadi selama event yang kamu bikin gitu loh kan, gitu loh. Atau misalnya sampai kamu bikin platform digital tentang yang sekaligus jadi directory tentang misalnya potensi lokal atau potensi kreatif apa aja yang terlibat di dalam event yang kamu buat. Sehingga kamu punya database gitu. Sehingga nanti suatu saat kamu bikin event, kamu udah tahu gitu loh, oh ya ini musisi. Jadi ada grade-nya, misalnya kayak performer. Jadi kamu nanti udah bisa kategoriin performer yang kategori misalnya jeruk hijau. Jeruk hijau itu istilahnya yang mungkin baru 0 pengalaman. Tapi nanti ada jeruk setengah kuning, mungkin yang dia punya pengalamannya tuh 1 tahun sampai 5 tahun. Lalu ada jeruk kuning gitu ya, yang mateng itu mungkin pengalamannya yang lebih dari 5 tahun. Jadi kamu bisa mengklasifikasikan itu gitu lewat sebuah platform digital. Jadi sebenarnya banyak, karena
berbicara event kan tentunya berbicara tentang ekosistem gitu. Jadi saya yakin sebenarnya banyak yang bisa dikerjakan dengan teknologi digital ini. Gitu. Terima kasih. Oke, Mas Gali, itu pertanyaan terakhir dari Wimbi Roshidi. Mungkin kelas online kali ini kita akhiri sampai di sini ya. Oke. Foto dulu ya sih. Oh, udah aku screenshot juga. Semuanya tampakin dong wajahnya, jadi nanti biar aku print screen. Halo Anissa. Nah, gitu dong. Jadi kita, wah, Mas Fauzi lagi di jalan. Waduh, mobile ya. Keren. Oke, aku capture ya. Nabila, Dea, Resti, Rah Utami, Afi. Yuk. Satu kali lagi ya. Ya. Oke, selesai. Teman-teman, makasih ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang. Kiranya bermanfaat ilmu yang saya berikan. Jangan sungkan-sungkan nanti kalau mau nanya. Silakan saja. Terima kasih, Mas. Thank you, Kang. Thank you, Tesiva. Sama-sama. Terima kasih teman-teman semuanya. Iya, sama-sama Mbak Levina, Mbak Dita. Untuk, oh iya teman-teman ada sekedar info untuk. Makasih Bang Gali. Ya, sama-sama. Sama-sama, Bang. Mbak. Iya. Untuk modul e-learning yang tadi di kelas online itu bisa dibeli langsung, bisa dijapri ke saya, nanti saya kirim lewat email. Harganya karena lagi ada diskon, kita lagi di harga 100.000 dari 150.000. Nanti saya infoin lagi di grup deh. Boleh, Mbak. Thank you ya. Oke, makasih ya teman-teman yang udah gabung. Nanti kalau misalkan ada kelas online lagi, saya share lagi ya di grup. Betul. Terima Yang kasih itu, Mbak, semuanya. praktek. Gimana? Prakteknya, Mbak. Prakteknya, Ya, Mbak. boleh. Oke, siap. Makasih ya teman-teman. Semoga sehat-sehat terus semuanya. Stay safe. Amin. Assalamualaikum. Bye.